Baik teman-teman, kita akan melanjutkan latihan mengerjakan soal tes substantif. Pada hari ini kita akan memasuki ke bagian penguasaan konten, pedagogik umum, indikator 1 sampai 5. Indikator 1 kompetensinya ialah perencanaan pembelajaran, sedangkan indikator esensialnya ialah dengan mencermati standar kompetensi lulusan, peserta dapat merumuskan indikator kompetensi. Ya, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soalnya, silahkan teman-teman baca. Ya, silahkan di-pause dulu ya videonya teman-teman. Jika teman-teman butuh waktu untuk membaca dan mengerjakan soal ini. Ya, kita akan memasuki ke pembahasan. Untuk menjawab soal tersebut, peserta harus memahami tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Contoh, ya di sini ada C1 sampai C6 ya teman-teman. Jadi wajib nih kita sebagai calon guru untuk mengetahui ke C1 dan sampai C6 ini ya teman-teman. Nah, tingkatan kognitifnya ialah C1 mengingat. Contoh kata kerja operasionalnya ialah menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. Sedangkan C2 memahami. Contoh kata kerja operasionalnya yaitu membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, dan mengelompokkan. C3 menerapkan. Ya, contoh kata kerja operasionalnya melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, menggunakan. C4 menganalisis. Contoh kata kerja operasionalnya ialah memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. C5-nya mengevaluasi. Contoh kata kerja operasionalnya yaitu membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, dan memonitor. Sedangkan untuk C6 mencipta ya, membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Ya, sekali lagi mari kita mengetahui ya atau menghafal, mengingat semua tingkatan kognitif ini ya C1 sampai 6 beserta contoh kata kerja operasionalnya. Ya, oke, kita kembali ke soal tersebut. Ya, di sini kita dapat lihat rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta C6 ya tadi teman-teman. Ya, yakni ya salah satunya yakni mencipta ya membuat ya. Jadi yang betul adalah jawabannya membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan ya teman-teman. Oke, kita ke indikator kedua. Kompetensinya sama, perencanaan pembelajaran. Sedangkan untuk indikator esensialnya yang kedua, berdasarkan rumusan indikator kompetensi, peserta dapat merumuskan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Ya, teman-teman dapat membaca dan mengerjakan soal ini terlebih dahulu sebelum kita masuki ke pembahasan. Ya, kita akan memasuki ke pembahasan ya teman-teman. Unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah ABCD, yaitu ya ini ya teman-teman. Teman-teman dari pendidikan atau sering membuat RPP pasti tidak asing ya teman-teman dalam membuat merumuskan tujuan pembelajaran ya teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang dari bidang studi lain yang non kependidikan tapi linear dan memilih bidang studi, sebaiknya tetap mengetahui ya ini teman-teman merumuskan tujuan pembelajaran karena hampir di setiap soal pedagogik selalu muncul ya teman-teman dalam merumuskan tujuan pembelajaran ya. Kita cukup hafal saja rumusnya teman-teman ABCD. Nah, ABCD itu adalah singkatan. Ya, ini ya. Audience adalah peserta didik yang akan belajar. B. Behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut.
C, condition adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian ya. Kemudian D, degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Ya, kita kembali ke soal nomor 2 tadi. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah ya. Kita gunakan rumus ABCD tadi ya teman-teman. Ya. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, ya. Ini adalah apanya tadi teman-teman? Ya, bukan A ya, tapi C ya, conditionnya ya. Siswa dapat ya menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Ya, teman-teman. Ya, siswa dapat itu apa tadi? Audience. Kemudian menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Behavior ya. Kemudian secara benar, berarti degree ya. Ya. Secara benar, secara tepat, ya teman-teman. Oke deh, clear ya. Kita ke soal indikator nomor 3. Ya, kompetensinya tetap sama perencanaan pembelajaran. Kemudian indikator esensialnya yakni berdasarkan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, peserta dapat menetapkan materi pembelajaran yang diperlukan. Oke, kita baca ya sama-sama soal nomor 3. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran yaitu menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya ... Apakah A, fakta, B, prosedur, C, keterampilan, D, konsep, ataukah E, prinsip? Ya, silakan teman-teman jawab sebelum kita masuk ke pembahasan. Oke, jawabannya apa teman-teman? Ya, kita ke pembahasan terlebih dahulu. Ya, berikut merupakan tabel untuk mempermudah dalam menentukan jenis materi. Ya, di sini ada 7 ya jenis materinya. Ada fakta, konsep, prosedur, prinsip, keterampilan, aspek efektif, dan aspek motorik. Ya, kita lihat fakta. Indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa ialah apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi ya. Sedangkan untuk jenis materi konsep ialah apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasikan. Ya, kemudian prosedur ialah apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Sedangkan untuk prinsip, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, sebab, akibat. Ya, keterampilan apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Ya, aspek afektif apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian ya. Kemudian aspek motorik apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Nah, dengan pembahasan ini kita dapat mengetahui ya indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa. Kemudian kita kembalikan tadi ke soalnya. Ya, kita dapat menemukan kata kuncinya, mendefinisikan, mengelompokkan dan membedakan ya. Mengemukakan, membedakan, mengklasifikasikan. Ya, itu adalah jenis materi dari konsep ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah D, konsep. Ya. Kita masuki ke indikator 4. Kompetensinya tetap sama perencanaan pembelajaran. Indikator esensialnya yakni berdasarkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dan materi yang ditentukan, peserta dapat menetapkan proses pembelajaran yang sesuai. Ya. Oke, kita lihat contoh soalnya teman-teman. Ya.
Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu apakah A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, atau E. Kontekstual. Ya, silahkan jawab teman-teman. Oke. Ya, sebelum kita jawab, kita masuk ke pembahasan ya. Untuk menjawab soal di atas, kita harus memahami model-model pembelajaran dan karakteristiknya ya teman-teman. Seperti, nah di sini juga teman-teman sangat efektif menurut saya ketika kita belajari model pembelajarannya, kita mengetahui kata kunci ya, kata kunci dalam model pembelajaran tersebut. Nah, contohnya kooperatif ya, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Ya, kata kuncinya yakni bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil ya. Kemudian model pembelajaran kedua, problem solving ya, merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis ya untuk memecahkannya. Ya, jadi kata kunci dalam model pembelajaran problem solving ini adalah masalah-masalah. Ya, kata kunci dari model pembelajaran problem solving ini adalah masalah-masalah real ya dalam kehidupan nyata atau otentik. Kemudian model pembelajaran inquiry ya adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis ya teman-teman. Kata kunci dari model pembelajaran inquiry adalah observasi atau eksperimen ya teman-teman dan memecahkan masalah ya. Oke. Kita ke model pembelajaran berikutnya, discovery learning ya teman-teman, adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki ya. Siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari ya teman-teman. Ya, kata kuncinya ialah siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki ya, discovery. Oke. Kemudian model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, kata kuncinya ialah membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Dari kelima model pembelajaran ini, teman-teman dengan memperhatikan kata kuncinya dapat mengetahui ya jawabannya. Ya, betul. Jawabannya adalah kontekstual. Kata kuncinya ialah dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Ya, kontekstual. Oke, teman-teman. Ya, jika ada ya punya pendapat lain, boleh ya di kolom komentar kita diskusi dengan teman-teman yang lainnya. Oke, kita masuk ke indikator kelima. Kompetensinya tetap sama, perencanaan pembelajaran. Indikator esensialnya ialah berdasarkan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dan materi yang ditentukan, peserta dapat menetapkan sumber belajar atau media pembelajaran yang diperlukan. Oke, kita lihat ya contoh soalnya teman-teman. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? Ya, apakah A. Bagan, B. AP atau alat permainan edukatif, ataukah C. Flip chart, D. Foto, atau E. Gambar? Ya.
Ya, kita akan memasuki ke bagian pembahasan dulu ya teman-teman. Untuk menjawab soal ini, kita harus memahami pengertian, jenis, keunggulan, dan kelemahan masing-masing media pembelajaran. Ya, pertama media foto ya. Kelebihannya sifatnya konkret, menunjukkan pokok masalah dibanding media verbal, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, mengatasi keterbatasan pengamatan, dapat memperjelas suatu masalah, murah harganya dan gampang didapat serta digunakan. Kelemahannya hanya menekankan persepsi indera mata. Gambar atau foto yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran, ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Nah, sedangkan syarat pembuatan media foto yang baik, autentik, sederhana, ukuran relatif, menyesuaikan ruang, mengandung gerak atau perbuatan, kemudian gambar hendaklah bagus dari sudut seni ya teman-teman. Ya. Kita ke media berikutnya, sketsa. Sketsa adalah gambar yang sederhana, raf kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Sketsa selain dapat memperjelas penyampaian pesan, menghindari verbalisme, menarik perhatian siswa, harganya pun tak perlu dipersoalkan sebab media ini dibuat langsung oleh guru ya. Sketsa yang dibuat secara cepat, sementara guru menerangkan dapat pula dipakai untuk tujuan tersebut ya teman-teman. Oke, kemudian media pembelajaran yang ketiga ada diagram. Sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol, diagram atau skema menggambarkan struktur dari objeknya secara garis besar, menunjukkan hubungannya yang ada antar komponennya atau sifat-sifat proses yang terjadi. Kemudian kita ke media pembelajaran keempat, bagan atau chart ya. Seperti halnya media grafis yang lain, fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis atau secara lisan ya. Syarat bagan yang baik adalah dapat dimengerti anak, sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit, diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap termasuk juga tidak kehilangan daya tarik ya. Contoh bagan organisasi atau bagan alur siklus air. Atau kita masuk ke media pembelajaran kelima, AP atau alat permainan eduktif ya teman-teman, adalah alat yang digunakan oleh anak untuk bermain sambil belajar. Artinya alat dan bermain itu sambil sendiri merupakan sarana belajar yang menyenangkan ya teman-teman. Anak tidak akan bosan-bosan bermain. Di samping itu dengan bermain akan membawa anak kepada pengalaman yang positif dalam segala aspek ya. Seperti aspek pengembangan, keimanan, dan ketakwaan, daya pikir, daya cipta, dan kemampuan olah tubuh atau jasmani. Ya, berdasarkan kelima media pembelajaran ini, teman-teman pasti sudah tahu ya jawaban dari pertanyaannya. Ya, jawabannya adalah A. Jawabannya adalah ayah bagan. Ya, kata kuncinya ialah menyederhanakan konsep atau prinsip hukum yang kompleks ya teman-teman. Ya, oke. Jadi itulah tadi indikator 1 sampai 5 pada pedagogik umum ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman tetap untuk latihan soal penguasaan konten selain pedagogik juga tentu kita harus mengetahui bidang studi yang dipilih masing-masing ya. Ya, seperti matematika, ya tentu harus perdalam lagi bidang studi itu ataukah bidang studi yang lain. Begitupun juga dengan PGTK dan PGSD ya teman-teman. Baik, terima kasih sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.